Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisri Nauya dan rekan saya. Razif. Ini saya dan rekan saya akan menampilkan presentasi mengenai peristiwa perlawanan Fathahilah terhadap Portugis. Sebelum ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai siapa itu Fathahilah. Perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh Fathahilah terjadi pada tahun 1527. Pada tahun ini, Fathahilah dipercayakan oleh Kesultanan Demak untuk merebut kembali Sunda Kelapa dari tangan Portugis yang telah mendudukinya sejak tahun 1522. Pada masa-masa tersebut, Banten masih menjadi wilayah bawahan dari Kesultanan Demak. Sebelumnya, wilayah yang kelak dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah bagian dari Kerajaan Pajajaran. Pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Pakuwon atau yang sekarang dikenal dengan Kota Bogor. Pada abad ke-16, Kerajaan Pajajaran merasa terancam oleh tekanan kesultanan di sebelah timur mereka, yaitu Demak. Untuk mengatasi ancaman itu, Pajajaran mengizinkan Portugis untuk membangun kantor dagang dan benteng di pelabuhan utama Sunda Kelapa. Ketika itu, Portugis berhasil menguasai Kesultanan Malaka dan mengendalikan perairan di sekitarnya. Benteng pertahanan di Sunda Kelapa itu dianggap sebagai bentuk provokasi oleh Sultan Trenggono, pemimpin Demak. Penyerbuan ke Sunda Kelapa dipimpin oleh Fathahilah, bukan hanya di darat saja, tapi di lautan juga. Tahun 1527, tepatnya pada tanggal 22 Juni, pasukan Demak akhirnya berhasil menguasai Sunda Kelapa yang ditaklukkan oleh Portugis. Sebelum menuju Sunda Kelapa, Fathahilah yang berangkat dengan armada perang Demak terlebih dahulu menuju ke Kesultanan Cirebon guna menggabungkan kekuatan aspek maritim. Setelah itu, armada Fathahilah menuju Banten yang memang telah bergolak melawan Pajajaran. Tumbangnya Banten dari Pajajaran dan sebagian besar pemberontak di sana semakin menambah besar daya pukul kekuatan armada Fathahilah. Pada 1526, Alfonso de Albuquerque mengirim 6 kapal perang di bawah pimpinan Francisco de Sá menuju Sunda Kelapa. Kapal yang dikirim adalah sejenis galeon yang berbobot hingga 800 ton dan memiliki 2-20 pucuk meriam. Armada itu diperkirakan membawa prajurit bersenjata lengkap sebanyak 600 orang. Pada tahun yang sama, Sultan Trenggono mengirimkan 20 perang bersama 1.500 prajurit di bawah pimpinan Fathahilah menuju Sunda Kelapa. Armada perang Demak terdiri dari kapal tradisional jenis lancaran dan Jawa yang ukurannya jauh lebih kecil dari galeon. Pada awal 1527, Fathahilah menggerakkan armadanya ke Sunda Kelapa. Sementara pasukan Banten secara bertahap menduduki wilayah demi wilayah Pajajaran dari arah barat. Pasukan Cirebon bergerak menguasai wilayah Pajajaran bagian timur Jawa Barat. Dalam kondisi itu, Sunda Kelapa telah dipertahankan oleh kerajaan Pajajaran secara kuat, baik di darat maupun laut. Setelah melalui pertempuran sengit pada 22 Juni 1527, armada perang yang dipimpin oleh Fathahilah akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Portugis. Pasca kemenangan tersebut, Fathahilah didaulat menjadi gubernur di Sunda Kelapa. Fathahilah pun mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta. Tanggal 22 Juni pun diperingati sebagai Hari Kota Jakarta. Keberhasilan pasukan Demak di Sunda Kelapa ini merupakan bagian dari ekspedisi militer mereka di bagian barat Pulau Jawa. Sebelum menaklukkan Sunda Kelapa, pasukan Demak terlebih dahulu berhasil menguasai pelabuhan utama Pajajaran di Banten pada tahun 1525. Pasukan Demak memulai ekspedisi militernya melalui jalur laut, berhasil menguasai Banten. Sultan Trenggono kemudian menunjuk Fathahilah sebagai pemimpin di Banten tahun 1526. Banten secara resmi menjadi wilayah setingkat kadipaten di bawah kepemimpinan Kesultanan Demak. Pelabuhan Banten yang strategis itu pun berkembang tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat penyebaran Islam di ujung barat Pulau Jawa. Fathahilah lebih banyak terlibat dalam pengislaman di Banten selama masa kepemimpinannya. Islam pun mulai menyebar dari utara yang pesisir ke selatan yang agraris.
Meskipun sudah menguasai Sunda Kelapa dan Banten, namun pasukan Demak tidak melanjutkan ekspedisi militer mereka ke selatan aksi-aksi militer. Demak lebih fokus untuk membersihkan Portugis dari pesisir Jawa hingga puluhan tahun berikutnya Pakuan tidak tersentuh oleh pasukan Demak. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono pun wafat dan selanjutnya tahta Demak dipegang oleh Sunan Prawoto. Wafatnya Sultan Trenggono ini masih belum mempengaruhi Banten dengan Demak. Banten masih merupakan kadipaten yang menjadi bagian dari Kesultanan Demak. Sunan Prawoto ternyata tidak lama memerintah Demak. Kudeta kesultanan yang dilakukan oleh Adipati Jipang membuat pemimpin Demak tersebut meninggal dunia. Adipati Pajang Haji Wijaya yang masih merupakan menantu dari Sultan Trenggono berhasil melakukan pembalasan dengan menyingkirkan Adipati Jipang. Tragedi kudeta itu mengakhiri sepak terjang Kesultanan Demak. Kekuasaan selanjutnya bergeser ke Pajang. Dampaknya adalah beberapa daerah bekas bawahan Kesultanan Demak mendirikan kekuasaan baru, salah satunya adalah Banten. Pada tahun 1552, Fathahillah meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon. Kepemimpinan di Banten kemudian dipegang oleh putranya Maulana Hasanuddin. Sebab 1. Ambisi kolonial Portugis. Portugis memiliki ambisi untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah di wilayah Nusantara. Sunda Kelapa sebagai pelabuhan penting menjadi sasaran penting dalam upaya mereka untuk menguasai wilayah ini. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajahan. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah ingin mengakhiri kekuasaan Portugis di Sunda Kelapa sebagai tindakan perlawanan terhadap penjajahan asing. Adapun akibatnya yaitu 1. Pembentukan Jayakarta. Setelah berhasil mengusir Portugis, Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Selanjutnya ada perubahan dalam peta penjajahan di Indonesia. Dan yang keempat adalah dampak dalam sejarah Jakarta. Nah, peristiwa ini memiliki dampak signifikan khususnya di daerah Jakarta yang menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan di masa mendatang. Perlawanan Fathahillah terhadap Portugis adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang membantu membentuk nasib Jakarta dan mengukuhkan perlawanan terhadap penjajahan asing di masa itu. Apa yang menyebabkan Portugis melakukan kolonialisme dan apa yang menyebabkan Fathahillah melakukan perlawanan? Portugis melakukan kolonialisme di berbagai wilayah dunia, termasuk di wilayah Nusantara, karena beberapa alasan utama. Yang ke-1, ambisi perdagangan. Portugis adalah salah satu negara Eropa yang pertama kali memulai era penjelajahan samudera pada abad ke-15. Mereka mencari rute perdagangan baru ke Asia, terutama untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga seperti cengkih, lada, dan pala. Kolonialisme adalah cara bagi mereka untuk mengamankan sumber-sumber rempah-rempah ini dan mengendalikan rute perdagangan. Yang kedua, kekuatan maritim. Portugis membangun armada laut yang kuat dan tekun dalam menjelajahi dan menguasai wilayah-wilayah pantai dan pelabuhan penting di seluruh dunia. Ini memungkinkan mereka untuk mendirikan benteng-benteng dan pos-pos perdagangan di wilayah yang mereka kuasai. Yang ketiga, persaingan Eropa. Portugis bersaing dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Belanda dalam upaya untuk menguasai wilayah kolonial. Persaingan ini mendorong mereka untuk memperluas wilayah jajahan mereka. Di sisi lain, Fathahillah melakukan perlawanan terhadap Portugis di Sunda Kelapa atau Jayakarta atau Jakarta yang dikenal pada saat ini. Yang pertama, karena 1. Patriotisme dan perlindungan kesultanan. Fathahillah adalah seorang komandan Kesultanan Demak yang ingin mempertahankan kedaulatan dan wilayah kesultanan dari campur tangan negara asing. Mereka melihat kehadiran Portugis sebagai ancaman terhadap wilayah dan perdagangan lokal. 2. Penolakan terhadap penjajahan. Seperti banyak tokoh sejarah pada masanya, Fathahillah dan pasukannya menolak penjajahan asing yang mereka anggap sebagai tindakan penindasan terhadap rakyat setempat. Yang ketiga, ada perjuangan untuk kemerdekaan. Fathahillah dan pasukannya berjuang untuk mengembalikan kedaulatan dan kemerdekaan Sunda Kelapa, yang kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta setelah berhasil merebutnya dari tangan Portugis. Jadi, Portugis melakukan kolonialisme karena dorongan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan persaingan dari negara-negara Eropa lainnya. Sementara Fathahillah melakukan perlawanan karena semangat patriotisme, penolakan terhadap penjajahan asing, dan perjuangan untuk kemerdekaan wilayahnya.
Setelah Fathaillah berhasil melakukan perlawanan terhadap Portugis dan mengusir mereka dari Sunda Kelapa, Jayakarta, pada tahun 1527 ada beberapa perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Yang kesatu, pembentukan Jayakarta. Setelah mengusir Portugis, Fathaillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang secara harfiah berarti kemenangan yang agung. Ini adalah langkah awal dalam pembentukan kota yang kemudian menjadi Jakarta. Yang kedua, perubahan pusat perdagangan. Jayakarta menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan sebagai pusat pemerintahan. Jayakarta berkembang sebagai pusat pemerintahan lokal di bawah Kesultanan Banten setelah Portugis diusir. Ini adalah salah satu tahap awal dalam perjalanan sejarah yang kemudian menjadikan kota ini sebagai ibu kota Indonesia modern. Yang keempat, pergantian pemerintahan. Setelah perlawanan dan pengisahan Portugis, Jayakarta berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten yang menggantikan kekuasaan Portugis di wilayah ini. Yang kelima, dampak pada perdagangan. Pengusiran Portugis membuka kembali jalur perdagangan yang penting di wilayah tersebut, dan ini mendukung pertumbuhan ekonomi di Jayakarta. Yang keenam, pengaruh budaya. Pengusiran Portugis juga berdampak pada pengaruh budaya di wilayah tersebut. Dengan berakhirnya kekuasaan Portugis, budaya lokal dan kekuasaan Kesultanan Banten semakin mendominasi. Perlawanan Fathaillah terhadap Portugis dan berakhirnya penjajahan Portugis di Sunda Kelapa membantu membentuk masa depan wilayah ini sebagai sebuah kota yang merdeka dan akhirnya sebagai ibu kota Indonesia modern. Kesimpulan awal kejadian hingga akhir perlawanan yang dilakukan oleh Fathaillah terhadap Portugis di Sunda Kelapa yang sekarang dikenal dengan kota Jakarta pada tahun 1527 dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Awal pengepungan, yaitu pada awal tahun 1527 yang merupakan Fathaillah sebagai komandan Kesultanan Demak memimpin pasukannya untuk menaklukkan kembali Sunda Kelapa yang telah dikuasai oleh Portugis sejak tahun 1522. Yang kedua, pertempuran awal pada awal tahun 1527, pasukan Fathaillah dan pasukan Portugis terlibat dalam beberapa pertempuran sengit di sekitar Sunda Kelapa. Portugis bertahan dengan gigih. Yang ketiga, pengepungan dan penaklukan pada Juni 1527. Pengepungan berlangsung beberapa bulan dan pada bulan Juni 1527, pasukan Fathaillah berhasil memaksa Portugis menyerah dan mengusir mereka dari Sunda Kelapa. Fathaillah pun mengganti nama kota Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang agung untuk memperingati keberhasilan perlawanan. Yang keempat, akhir dari perlawanan yaitu Juni 1527 dengan penaklukan Sunda Kelapa dan pengusiran Portugis. Perlawanan Fathaillah terhadap penjajahan Portugis di wilayah ini berhasil dan memegang kendali atas kota Jayakarta, dan ini menjadi awal perkembangan kota yang kemudian menjadi Jakarta modern. Akhir dari perlawanan ini menandai perubahan besar dalam sejarah Sunda Kelapa dan berdampak pada perjalanan sejarah Jakarta. Namanya yang baru, Jayakarta, menjadi salah satu tonggak penting dalam pembentukan kota yang kemudian menjadi ibu kota Indonesia. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.